haciendo para todos los bailadores con esta rola que dice: 1, 2, 3, 4. ¡Eso! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Habibi yang akan mempresentasikan tentang Pancasila, yang dimana terdiri dari materi yang pertama yaitu pengertian Pancasila, yang kedua tujuan dan pembelajaran Pancasila, yang ketiga sejarah singkat Pancasila, yang keempat isi dan arti dari 5 sila, yang kelima Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan yang terakhir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Oke, memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5, dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Nah, jadi secara harfiah, Pancasila berarti 5 prinsip yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa saja 5 prinsip tersebut? Yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu tujuan mempelajari Pancasila. Nah, jadi yang pertama yaitu membangun identitas kebangsaan. Jadi maksudnya itu adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berfungsi sebagai identitas bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dengan mempelajari Pancasila, individu itu diharapkan dapat memahami dan menghargai nilai-nilai yang menyatukan bangsa. Nah, seperti keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Nah, jadi hal ini sangat penting untuk membangun rasa kebersamaan dan cinta tanah air, yang merupakan pondasi atau dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu menginternalisasi nilai moral dan etika. Ya, jadi maksudnya itu adalah Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setiap sila dalam Pancasila itu mengajarkan prinsip-prinsip etika yang dapat membimbing setiap individu dalam berperilaku baik. Nah, contohnya itu di sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, ketuhanan Yang Maha Esa ini mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan dan kepercayaan orang lain. Nah, sementara di sila kedua kemanusiaan yang adil beradab. Nah, itu menekankan kepentingan perilakuan adil terhadap sesama. Nah, jadi dengan memahami nilai-nilai ini, individu dapat mengembangkan karakter atau sikap yang baik dan bertanggung jawab. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu mendorong partisipasi aktif. Nah, dengan mempelajari Pancasila juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, individu akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses demokrasi. Nah, seperti pemilihan umum serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Nah, partisipasi ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang aktif dan peduli terhadap perkembangan bangsa. Selanjutnya yang keempat yaitu menumbuhkan semangat gotong royong. Nah, salah satu nilai penting dalam Pancasila adalah gotong royong yang tercermin dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, jadi dengan mempelajari Pancasila, membantu individu menyadari pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam masyarakat. Nah, jadi semangat gotong royong ini diharapkan dapat memperkuat hubungan sosial antar individu, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan saling mendukung, saling suportif gitu. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu membentuk pemimpin yang berkualitas. Nah, jadi pendidikan Pancasila ini juga bertujuan untuk membentuk generasi seorang pemimpin yang berkualitas. Nah,
pemimpin yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila akan lebih mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan adil, dan mereka akan memiliki komitmen untuk memajukan bangsa dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Nah, jadi oleh karena itu pemahaman tentang Pancasila sangat penting bagi calon pemimpin masa depan. Untuk selanjutnya yang terakhir, yaitu yang keenam, memperkuat ketahanan nasional. Nah, jadi Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi untuk memperkuat ketahanan nasional. Nah, dengan memahami Pancasila, masyarakat sangat diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan global seperti konflik sosial, radikalisasi, dan pengaruh negatif dari luar negeri. Nah, kesadaran akan nilai-nilai Pancasila ini dapat menjadi benteng bagi masyarakat untuk tetap bersatu dalam menghadapi permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu sejarah singkat Pancasila. Nah, jadi sejarah Pancasila ini berawal dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disingkat BPOPKI. Nah, jadi pada tanggal 29 April 1945, di tengah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik melawan Sekutu, BPOPKI bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, jadi pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 prinsip yang akan kita kenal kemudian sebagai Pancasila. Nah, isi di 5 prinsip itu yang pertama kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah itu panitia 9 dibentuk untuk merumuskan Pancasila lebih lanjut dan menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, setelah itu Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI tanggal 1 Juni. Kini diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Oke, memasuki materi yang keempat, yaitu isi dan arti dari kalimat Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini terdiri dari 5 sila yang memiliki makna mendalam dan fungsi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menghormati semua agama. Nah, jadi maksudnya itu menegaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, mendorong toleransi antar agama, serta membangun kerukunan di antara umat beragama di Indonesia. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan adil bagi semua individu. Nah, jadi maksudnya itu menghormati martabat setiap individu, mendorong perlakuan adil dan beradab, serta melindungi hak asasi manusia. Nah, jadi yang ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Nah, maksudnya itu menekankan pentingnya kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, serta mendorong dialog dan kerjasama antar kelompok. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, menyatakan bahwa pemerintahan harus berdasarkan pada kedaulatan rakyat melalui musyawarah. Nah, jadi maksudnya itu mengedepankan demokrasi dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan. Nah, yang kelima, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengupayakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Nah, maksudnya itulah berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan distribusi sumber daya yang adil bagi seluruh masyarakat. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pijakan dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya di Indonesia. Pancasila juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup.
Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang mengarahkan perilaku individu dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, materi yang terakhir, yaitu yang keenam, yaitu tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, setiap individu diharapkan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing tanpa mengganggu keyakinan orang lain dan serta menghormati perbedaan agama. Sila kedua, menghormati hak orang lain dan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Sila ketiga, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. Sila keempat, menerima keputusan bersama meskipun berbeda dengan pendapat pribadi demi kepentingan bersama. Sila kelima, yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih.